Bab 191. Ambilkan pisau naga Asureku kemari. Hanya lewat. Mile merasa geli. Lewat. Pria di depannya sama sekali bukan lewat, tetapi datang untuk mencari masalah dengannya. Namun, Mile juga tidak membunuhnya. Menyimpan pedang. Mile mengendarai kuda api hitam dan pergi. Di tempat, pria bertombak itu mengeluarkan keringat dingin dari dahinya. Dia adalah puncak alam harmoni dewa, dan dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda di Kingsu. Namun, baru saja, dia dengan nyeri menemukan bahwa di depan Mile, dia bahkan tidak bisa melawan, apalagi menahan Mile selama 1 jam. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Setelah beberapa saat, pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu berbalik dan pergi. Ibu kota kerajaan Dayun, Akademi Changmu. Di aula utama, semua anggota Akademi Changmu tingkat tinggi hadir, dan suasana di aula itu khusyuk. Para elit yang dikirim oleh Akademi Changlan ke kerajaan Jiang telah musnah. Bukan ini intinya. Intinya jika Mile tidak kembali, hanya dengan Akademi Changlan saja, sudah bisa memusnahkan elit Akademi Changmu. Artinya Akademi Changlan sudah bangkit. Karso duduk di posisi utama, wajahnya sangat dingin. Sejak awal hingga saat ini, Akademi Changmu di wilayah Dayun telah rugi terlalu banyak. Meskipun Master Alam Ribuan Semesta tidak mati banyak, tetapi talenta di bawah alam ribuan semesta mati terlalu banyak. Telah merusak sampai akar. Dapat dikatakan, meskipun Mile berhenti sekarang, Akademi Changmu juga akan memiliki kesenjangan bakat dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Bagaimanapun juga, para siswa muda ini adalah masa depan Akademi Changmu. Dan sekarang, 50 atau 60% dari siswa muda ini telah meninggal. Jika Mile sampai di ibu kota kerajaan, Mile pasti akan membunuh Akademi Changmu. Tidak ada yang ingin melihat situasi seperti itu. Saat ini, seseorang di lapangan tiba-tiba bertanya, dengan kecepatan Mile saat ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ibu kota kerajaan? Seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, jika tidak ada yang menghentikannya, maka bisa mencapai ibu kota kerajaan dalam waktu sekitar 10 hari. 10 hari. Di lapangan, semua orang menatap Karso. Karso berkata dengan suara rendah, jika dia tidak bisa dihentikan selama 20 hari, saat bala bantuan dari lembaga umum tiba, generasi muda Akademi Changmu mungkin akan dibantai olehnya. Menghentikan Mile selama 20 hari. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghentikan Mile saat Master Alam Ribuan Semesta tidak bisa mengambil tindakan? Karso tiba-tiba bangkit dan pergi. Di aula, semua orang saling memandang dengan cemas. Setelah Karso meninggalkan Akademi Changmu, tiba di istana kerajaan Dayun, sayangnya, dihadang oleh seorang pelayan di luar gerbang istana. Karso melirik ke dalam istana, tolong beritahu, ingin bertemu dengan Raja Pendukung. Pelayan itu membungkuk sedikit, dekanmu, Raja Pendukung tidak ada di istana. Karso mengerutkan kening, tidak ada di istana. Di mana? Pelayan itu menggelengkan kepalanya, pelayan tidak tahu. Karso terdiam lama, dan akhirnya, ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi mengerikan. Mile, kamu yang memaksanya. Karena kamu tidak memaafkan, maka semua orang hancur bersama. Suara itu jatuh, dia berbalik dan pergi. Di dalam istana, seorang wanita berjongkok di tanah, dan di depannya ada barisan semut hitam. Wanita itu menghitung satu persatu, 1, 2, 3. Pada saat ini, seorang pelayan berjalan ke samping wanita itu, Rajaku, Dekan. Mu sudah pergi.
Wanita itu tidak menjawab, dia masih menghitung. Pelayan itu dengan patuh melangkah ke samping, tidak berani mengganggu. Entah berapa lama waktu berlalu, wanita itu tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, 471. Bicara sampai di sini, dia sedikit mengernyit, mengapa lebih satu dari yang terakhir kali? Apakah salah hitung? Aku hitung ulang lagi. Setelah berbicara, dia mulai menghitung lagi. Di samping, pelayan itu menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepala, melihat pelayan itu. Kamu barusan bilang wargamu itu sudah pergi. Pelayan itu buru-buru berkata, ya, dekanmu sudah pergi. Wanita itu sedikit mengangguk, sepertinya yang bermargamu tidak punya cara lagi. Tidak tahu trik apa yang akan dia gunakan lagi. Dan juga dunia kegelapan. Dua kekuatan yang tidak tahu malu ini, begitu banyak orang yang menggertak seorang Mile, benar-benar tidak berhati nurani, tidak manusiawi, mengerikan, tak tahu malu. Masalah ini, aku tidak bisa tahan. Saat mengatakan itu, dia berbalik, melihat pelayan, dengan kemarahan di sudut mulutnya, pergi, ambil pisau naga Asure yang berat ribuan kilogram, aku ingin memotong kuku. Pelayan. 3 hari lagi berlalu. Mile semakin dekat dengan ibu kota kerajaan. Pada malam hari, bumi sangat hening. Bulan dan bintang semuanya hilang, bahkan 5 jari tangan sendiri pun tidak bisa terlihat. Di hutan lebat, Mile berbaring di atas kuda api hitam, memegang pedang di kedua tangan, dan tertidur. Kuda api hitam tidak tidur, dan terus bergerak maju, tetapi kecepatannya sangat melambat. Saat itu, kuda api hitam tiba-tiba berhenti, dan di depannya berdiri seorang lelaki tua. Master alam ribuan semesta. Mile melompat dari kuda dan berjalan menuju orang tua itu, dan segera, dia berjalan di depan orang tua itu. Orang tua ini, dia kenal, itu adalah orang tua yang berada di depan gerbang kota belum lama ini, dan dia meminta pihak lawan untuk memukulinya. Mile berjalan ke depan orang tua itu, dan aura orang tua itu tiba-tiba merosot. Segera, aura orang tua itu menjadi semakin lemah, dan setelah beberapa saat, aura orang tua itu turun hingga ke alam harmoni dewa. Menurunkan tingkatan alam. Mile menggenggam pedang keindahan spiritual di tangannya. Orang tua itu menatap Mile, sekarang, aku tidak dianggap menindas yang kecil. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, sebuah telapak tangan muncul di atas kepala Mile, telapak tangan jatuh, tanah di bawah kaki Mile langsung retak. Pada saat yang sama, telapak tangan yang kuat mengunci Mile. Pada saat ini, Mile merasa seperti ditekan oleh gunung, tidak bisa bergerak. Pada saat ini, momentum pedang yang kuat menyapu tubuh Mile bersama dengan jiwa pedang. Boom! Telapak tangan yang menekan Mile langsung patah, tetapi Mile sendiri langsung terguncang oleh telapak tangan orang tua itu sejauh beberapa puluh kaki. Tepat saat Mile berhenti, bayangan tiba-tiba menyapu di depannya, dan kemudian sebuah tinju membawa kekuatan dominan yang kuat langsung ke wajahnya. Cepat, kuat. Menghadapi pukulan ini, Mile tidak menghindar dan menebas dengan pedang di kedua tangan. Bang! Mile dipukul terbang lagi, tetapi pada saat dia dipukul terbang, seberkas cahaya pedang melintas di lapangan, menebas orang tua itu. Orang tua itu tidak berekspresi, menginjak kaki kanannya dengan lembut, dan sebuah batu memantul dari tanah, langsung mengenai pedang terbang. Boom! Cahaya pedang hancur, dan pedang terbang itu terbang kembali ke depan Mile. Orang tua itu dengan ringan menekan kaki kanannya ke tanah dan mengambil langkah maju dengan kaki kirinya,
Seluruh tubuhnya seperti citah yang lapar menangkap mangsa dan bergegas keluar dengan kecepatan yang tak tertandingi. Dan pada saat orang tua itu bergegas keluar, Mile juga tiba-tiba menghilang di tempat. Di malam yang gelap, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul. Orang tua itu tidak mundur tetapi maju, mempercepat, dan tinjuan penghancur gunung keluar. Boom! Cahaya pedang itu pecah, pedang itu terlempar, dan orang tua itu kembali ke posisi awal. Di seberang orang tua itu, setelah pedang terbang itu terlempar beberapa kali di udara, akhirnya mendarat dengan kuat di depan Mile. Mile membuka telapak tangannya, pedang jatuh ke tangannya, dan dia perlahan berjalan menuju orang tua itu, dengan senyum semangat di sudut mulutnya. Kali ini, dia akhirnya bertemu lawannya. Bisa berlatih. Berhadapan dengan Mile, ekspresi orang tua itu sangat serius, karena kekuatan tempur Mile lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meski tingkatan alamnya ditekan ke alam harmoni dewa, kesadaran bertarungnya dan beberapa metode khusus masih ada, namun, pertempuran barusan, dia menyadari, kekuatan Mile ini sudah kuat sedemikian rupa, bertarung dengan dirinya, tidak bisa membuat kesenjangan. Dan Mile hanyalah alam mahir gaib, jika dia mencapai alam harmoni dewa. Memikirkan hal ini, ekspresi orang tua itu menjadi semakin suram. Orang tua itu mengepalkan tangannya perlahan, tanah di bawah kakinya sedikit bergetar. Dan di seberangnya, momentum pedang di tubuh Mile juga semakin kuat saat ini. Mengumpulkan momentum dengan pedang. Keunikan master pedang. Mata orang tua itu sedikit menyipit, kedua tangannya mengepal erat. Pada saat yang sama, aura kekerasan terus bergejolak di tubuhnya, dan tanah di bawah kakinya tidak dapat lagi menahan kekuatan yang dia lepaskan, dan mulai retak secara bertahap. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghilang di tempat, seberkas cahaya pedang menebas langsung ke orang tua itu. Pedang ini, seperti matahari yang terik, langsung menerangi sekeliling seperti siang hari. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Dia sudah lama tidak memainkan jurus pedang ini, karena setelah dia mencapai master pedang, tidak ada yang memenuhi syarat untuk membiarkan dia memainkan pedang ini. Pada saat Mile mengeluarkan jurus pedangnya, orang tua itu tiba-tiba bergegas keluar, dan segera tinjunya menghantam pedang Mile. Di atas dua pukulan tinju, ada dua cahaya tinju yang mempesona. Kemanapun mereka lewat, udara langsung pecah. Tidak hanya itu, tetapi pancaran momentum tinju yang kuat membuat tanah di sekitar mereka berdua retak hampir 100 meter jauhnya. Pedang dan tinju semakin dekat. Sesaat hening. Boom! Sebuah ledakan mengejutkan tiba-tiba bergema dari malam yang gelap ini. Dengan suara ledakan, kedua sosok itu mundur satu demi satu. Saat Mile mundur, kotak pedang tiba-tiba bergetar hebat di belakangnya. Kemudian, 7 pedang tiba-tiba terbang, seperti 7 sambaran petir, terbang di lapangan. Di seberang Mile, pupil mata orang tua itu tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli tentang apapun, sekarang tidak lagi menekan tingkatan alamnya. Boom! Tanpa peringatan, 7 bilah pedang itu terlempar. Alam ribuan semesta. Pada saat ini, orang tua itu telah memulihkan tingkatan alamnya sendiri, dan setelah memulihkan tingkatan alamnya, dia dengan mudah memblokir 7 bilah pedang terbang Mile. Jika dia tidak pulih ke alam 1000 semesta, 7 bilang pedang tadi sudah cukup untuk membunuhnya. Orang tua itu menatap Mile di kejauhan, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan di tangan kanannya ada sayatan pedang yang sangat panjang. Pada saat ini, dia harus mengakui bahwa dia sama sekali tidak bisa mengalahkan Mile. Namun, bisa menyakiti Mile.
Pada saat ini, Mile yang berada tidak jauh, terluka parah, dan darah terus mengalir dari sudut mulut Mile. Tidak hanya itu, seluruh wajahnya menjadi pucat pasi, tampak jelas menderita luka parah. Orang tua itu tiba-tiba menyeringai, Mile tidak bisa menahan lagi. Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Suara itu jatuh, seorang pria paruh baya muncul di sampingnya. Alam ribuan semesta. Dan aura pria paruh baya itu tiba-tiba mulai menurun, dan dalam sekejap, tingkatan alam pria paruh baya itu secara paksa ditekan ke alam harmoni dewa. Pria paruh baya itu menatap langsung ke arah Mile, "Ayo, lanjutkan." Suara itu jatuh, dia langsung bergegas menuju Mile, tetapi segera dia berhenti lagi. Karena di depan Mile, ada 12 sosok Golden Man. Mile menghadap pria paruh baya itu, "Ayo, lanjutkan." Bersambung.